Teman-teman pernah dengar ungkapan dari Turki, goreng gyoze Masya Allah, artinya kira-kira berkah bagi mata yang melihat. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah yang mengharukan banget di balik kalimat indah itu. Coba deh bayangin, ada seorang anak kecil lagi megang buah, terus dia nanya dengan polosnya, "Kalian gimana caranya bisa ngantung di pohon?" Aneh ya pertanyaannya. Tapi justru dari sinilah kita bakal diajak melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Basri. Dia ini terlahir tanpa bisa melihat. Tapi jangan salah, dunianya itu nggak gelap loh. Malah sebaliknya, dunianya itu penuh dengan suara, sentuhan, dan wangi-wangian. Dia kenal ibunya dari lembut suaranya dan kenal ayahnya dari aroma khasnya yang bikin tenang. Jadi ya beginilah cara Basri melihat dunianya. Dia bisa ngebayangin daun itu hijau dari cerita-cerita yang dia dengar. Dia juga tahu bedanya buah ceri sama aprikot cuma dari rabaan tangannya. Dunianya itu kaya banget meskipun dia belum pernah lihat cahaya sedikit pun. Tapi dunia Basri yang penuh warna ini suatu hari terguncang oleh satu konsep yang benar-benar asing buat dia, kematian. Waktu neneknya meninggal, muncullah satu pertanyaan besar di kepalanya yang masih polos itu. Namanya anak-anak, rasa ingin tahunya kan besar ya. Dia langsung lari ke kakeknya dan nanya. Pertanyaannya mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Dan inilah inti dari cerita kita. Dan jawaban kakeknya, wah ini bijak banget. Beliau nggak nakut-nakutin Basri. Dengan lembut, kakeknya bilang kalau kematian atau olum dalam bahasa Turki itu bukanlah akhir, tapi lebih kayak tidur yang panjang banget. Terus, kakeknya ngegambarin sebuah perjalanan. Katanya, kita itu ditaruh di tanah, persis kayak benih tanaman. Kita istirahat di sana, menunggu dengan sabar. Sampai nanti, saat waktunya tiba, kita akan tumbuh lagi. Analogi yang indah banget kan? Penuh harapan. Lalu kakeknya ngasih tahu janji ini. Buat Basri, kalimat ini tuh kayak cahaya di tengah kegelapannya. Bayangin deh, kesabarannya selama ini bakal dibalas dengan surga. Saat itu juga, hatinya langsung terasa ringan, seolah-olah dia bisa terbang. Nah, seolah-olah alam semesta mendengar harapan mereka, tiba-tiba ada kabar baik. Katanya bakal ada dokter mata hebat yang datang ke kota mereka. Wah, jangan-jangan ini kesempatan Basri buat bisa melihat dunia. Harapan itu langsung menyala terang. Singkat cerita, operasinya berhasil. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Perban di matanya akan dibuka. Coba bayangin, untuk pertama kalinya, seumur hidupnya, cahaya akan masuk ke matanya. Apa ya yang bakal dia lihat? Dan ternyata dunia yang menyambutnya luar biasa indahnya. Kebetulan saat itu lagi musim semi. Pohon-pohon warnanya hijau banget, burung-burung terbang ke sana kemari, dan yang paling indah dari semuanya, dia akhirnya bisa melihat senyum di wajah ibu dan ayahnya. Basri mungkin berpikir keindahan ini bakal abadi. Tapi kita semua tahu kan, musim itu pasti berganti. Musim semi yang ceria dan musim panas yang hangat pelan-pelan berlalu. Dunia di depan matanya mulai berubah dan Basri jadi bingung. Dunia yang tadinya dia lihat begitu hidup, sekarang warnanya mulai pudar. Daun-daun yang hijau jadi kuning, terus rontok. Suara burung dan serangga yang rame hilang, digantikan sama sunyi yang dingin. Di mata Basri, dunia yang baru ditemukannya ini sedang sekarat. Dan puncaknya terjadi di suatu pagi waktu dia bangun dan ngelihat semuanya ketutup selimut salju putih. Buat dia, itu bukan salju yang indah. Itu kain kafan. Dunia yang baru aja dia cintai udah mati, hilang selamanya. Tapi kita tahu, musim dingin itu bukan akhir dari segalanya. Pelan-pelan, matahari mulai hangat lagi. Salju mencair. Dan dari tanah yang tadinya beku, kehidupan baru mulai muncul. Nah, disinilah pencerahan luar biasa buat Basri bakal terjadi. Dan benar saja, keajaiban itu terjadi lagi. Tunas-tunas hijau kecil muncul di dahan pohon yang tadinya gundul. Suara kicau burung kembali mengisi udara. Dunia yang dia pikir sudah mati itu ternyata cuma tidur panjang. Waktu dia menyaksikan kebangkitan alam ini dengan mata kepalanya sendiri, sebuah pemahaman besar muncul di benaknya.
Tiba-tiba semua penjelasan kakeknya jadi masuk akal. Dan saat itulah, klik, dia akhirnya mengerti. Penglihatan fisiknya membuka mata hatinya. Kata-kata kakeknya bukan lagi cuma cerita. Sama persis seperti musim semi yang membangkitkan alam dari kematian musim dingin, begitu juga manusia akan dibangkitkan. Jadi, kematian itu bukan akhir. Ketika Basri menceritakan pemahamannya ini, para tetua di desanya sampai takjub. Anak ini, sekarang dia melihat jauh lebih dalam dari apa yang ada di depan matanya. Dia melihat pakai hatinya. Dan mereka pun mengucapkan kalimat pujian itu, Goren Geze, Masya Allah. Kisah Basri ini akhirnya menyisakan satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Matanya yang baru justru memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kira-kira apa ya yang bisa kita lihat kalau kita mau belajar untuk melihat dengan sesuatu yang lebih dari sekadar mata?